Oke. Halo semuanya, nama saya Alvin dari kelas 12. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai kontrasepsi dan konsekuensi pilihan metode tersebut. Nah, jadi kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan dengan mengatur proses reproduksi manusia. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi dari menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan ini. Nah, dan juga di video ini saya akan menjelaskan bagaimana keputusan untuk melakukan kontrasepsi ini berkaitan dengan tanggung jawab moral sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan organ yang berfungsi dan berpengaruh dalam proses reproduksi, terutama pada organ reproduksi wanita. Nah, jadi yang pertama ini ada ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan juga hormon seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Nah, jadi tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat sperma bertemu ovum. Dan juga ada rahim atau yang biasa kita sebut sebagai uterus. Nah, jadi rahim ini adalah tempat implantasi dari janin. Nah, selanjutnya ada juga cervix, yaitu pintu masuk sperma. Dan yang terakhir ada vagina, yaitu saluran reproduksi di mana penis dapat masuk ke organ reproduksi wanita dan dapat mengeluarkan sperma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hormon-hormon utama yang berfungsi dalam proses reproduksi. Nah, yang pertama ada GnRH, yaitu hormon yang berfungsi untuk memulai siklus dari reproduksi. Selanjutnya juga ada FSH dan LH. Nah, jadi hormon tersebut memiliki peran sebagai pemicu dari pematangan folikel dan ovulasi. Dan yang terakhir ada estrogen dan progesteron. Nah, jadi hormon ini mengatur penebalan endometrium dan memberi feedback ke otak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses fisiologis normal. Nah, jadi biasanya dalam proses reproduksi FSH ini akan berfungsi untuk mengembangkan folikel. Nah, setelah itu ada LH surge di mana menjadi tempat terjadinya ovulasi, dan selanjutnya progesteron, yaitu hormon yang terdapat di wanita itu meningkat sehingga endometrium ini siap untuk implantasi. Dan jika tidak ada pembuahan dari sperma, maka akan terjadi menstruasi, dan jika sebaliknya maka akan terjadinya pembuahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja berbagai kontrasepsi. Jadi untuk sekedar informasi, ada banyak sekali kontrasepsi yang sudah digunakan. Yang pertama itu ada kontrasepsi hormonal. Nah, jadi biasanya dikenal sebagai pil KB, yaitu kombinasi dari estrogen dan progesteron. Jadi cara kerja dari pil KB ini adalah untuk menghambat ovulasi, yaitu menekan FSH dan LH. Dan juga pil KB ini mengentalkan lendir cervix sehingga sperma sulit untuk masuk, jika memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terjadinya pembuahan. Selanjutnya juga ada penipisan dari endometrium, yaitu seperti lapisan dinding rahim sehingga implantasi ini tidak terjadi. Nah, konsekuensi dari pil KB ini adalah siklus menstruasi ini lebih teratur. Jadi bukan hanya negatif tapi bisa juga positif. Nah, tapi pil KB ini juga bisa menyebabkan mual, pusing, dan bahkan sensitivitas pada payudara. Dan juga pil KB ini tidak melindungi IMS. Selanjutnya ada juga cara, yaitu suntik KB. Kalau tadi kan pil KB itu yang dikonsumsi. Nah, ini ada suntik KB. Nah, biasanya itu hanya menggunakan progesteron. Nah, jadi cara kerjanya adalah untuk menghambat ovulasi untuk waktu yang lama. Dan juga suntik KB ini mengentalkan lendir cervix supaya sperma tidak dapat masuk. Nah, beberapa konsekuensi adalah haid atau menstruasi ini bisa tidak teratur atau bahkan bisa berhenti, dan juga bisa terjadinya penambahan berat badan pada beberapa orang. Jadi efeknya ini bergantung pada kondisi seseorang, jadi tidak rata gitu efeknya. Salah satunya ada implan atau yang biasa dikenal sebagai susu KB.
Jadi cara kerjanya adalah untuk melepaskan progesteron secara jangka panjang dan juga menekan ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Nah, jadi fungsinya yang sama seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu untuk menghindari sperma masuk lah, jadi tidak terjadi pembuahan. Nah, beberapa konsekuensi dari susuk ini adalah bisa menyebabkan spotting tidak teratur, dan juga susuk ini sangat efektif karena bisa bertahan hingga 3-5 tahun. Yang terakhir ada IUD hormonal yang bisa disebutnya ini levonorgestrel. Jadi cara kerjanya adalah lendir serviks ini menjadi sangat kental dan juga endometrium menjadi lebih tipis, ya kurang lebih mirip yang tadi, dan juga ovulasi sebagian. Yang terakhir ada IUD hormonal atau yang biasanya disebut levonorgestrel. Nah, jadi biasanya ini pada kontrasepsi ini terdapat sebuah alat yang berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, jadi fungsinya adalah untuk memasukkan progestin sehingga dapat menghambat terjadinya pembuahan. Nah, jadi cara kerja dari alat ini yaitu mengentalkan bibir dari serviks sehingga sperma tidak bisa atau lebih sulit untuk masuk, dan juga endometrium atau lapisan dari dinding rahim ini lebih tipis. Nah, pada alat kontrasepsi ini kemungkinan besar ovulasi ini tetap terjadinya fertilisasi, jadi tetap bisa untuk pembuahan. Tapi kalau implantasi itu kecil kemungkinan karena sudah dipasangkan alat pada rahim. Nah, konsekuensi dari alat ini adalah biasanya tuh haid atau menstruasi ini lebih ringan, dan pada awal pemasangan alat ini terdapatnya nyeri di perut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi non hormonal. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai kontrasepsi hormonal, yaitu kontrasepsi yang mengatur hormon di dalam tubuh, biasanya pada wanita. Nah, jadi yang pertama ini ada kondom. Nah, jadi kondom itu biasanya dipasangkan oleh penis dan juga biasa ada yang di vagina. Intinya fungsi dari kondom ini adalah untuk menghalangi sperma masuk ke vagina supaya sperma tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya sehingga dapat bertemu dengan sel telur dan terjadinya pembuahan. Nah, untuk konsekuensi ini tidak terlalu ada yang negatif karena kondom ini aman, mudah, dan tidak mempengaruhi hormon juga. Dan juga biasanya ini kondom ini dapat ditemukan di mana-mana, jadi tidak terlalu ribet. Selanjutnya ada IUD tembaga. Nah, jadi IUD tembaga ini mirip seperti IUD hormonal, yaitu juga alat yang berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, tapi kali ini IUD tembaga ini tidak mempengaruhi hormon. Kalau yang tadi kan mempengaruhi hormon progestin. Nah, kalau ini tidak, karena ion tembaga ini bersifat spermatotoksik. Jadi sperma ini jadinya tidak aktif karena bersifat toksit tembaga ini. Dan juga IUD tembaga ini menciptakan lingkungan rahim yang tidak cocok untuk terjadinya fertilisasi, sehingga ya tidak dapat terjadinya implantasi pada rahim. Nah, konsekuensi pada wanita yang menggunakan kontrasepsi IUD tembaga ini adalah biasanya haid bisa lebih banyak dan lebih nyeri. Tapi IUD tembaga ini sangatlah efektif karena bisa bertahan hingga 10 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit dan risiko yang berhubungan dengan kontrasepsi. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai risiko efek samping dari kontrasepsi hormonal. Nah, jadi ada beberapa efek sampingnya, yaitu adalah perubahan pola menstruasi. Ya, ini sangat normal karena juga berhubungan dengan hormon di dalam tubuh. Jadi sangat memungkinkan untuk mengganggu siklus dari haid. Selanjutnya juga ada beberapa hal yang bisa terjadi seperti migran dan juga jerawat atau perubahan kulit itu bisa muncul, kenaikan berat badan, dan tekanan darah itu naik. Ya, tapi biasanya agak jarang, hanya terjadi pada orang tertentu di kondisi yang tertentu. Nah, selanjutnya juga ada risiko yang terkait dengan IUD, yaitu alat yang dipasangkan kepada rahim.
musim. Nah, jadi resiko pada awalnya itu adalah nyeri pada perut ya biasanya, dan juga dapat terjadi resiko infeksi jika pemasangan tidak steril ya, tapi ini kurang memungkinkan untuk zaman sekarang karena sudah lebih canggih dan juga banyak prosedur untuk melakukan kontrasepsi ini. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai resiko apabila kita tidak memahami mengenai kontrasepsi. Jadi bisa terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan ya, karena biasa orang kira karena sudah pakai kontrasepsi ini tidak bakal hamil, padahal itu masih mungkin walaupun kemungkinannya itu sangat kecil. Terus juga IMS, dan kadang orang ini suka salah perspektif karena orang pikir kalau menggunakan kontrasepsi ini IMS atau infeksi menular seksual ini tidak dapat terjadi, tetapi ini salah karena sebagian besar dari kontrasepsi tetap tidak menutup kemungkinan untuk IMS. Dan juga yang terakhir ada resiko komplikasi kehamilan usia muda. Oke, jadi hubungan sains dan pemahaman dengan sistem reproduksi sebagai ciptaan Tuhan adalah Tuhan ini sudah memberikan kita tubuh dengan organ dan hormon yang sudah direncanakan dengan baik, sehingga kita harus menghargainya dan kita harus menggunakannya dengan tepat. Berarti dengan hal ini kita juga harus bisa mengatur dan bertanggung jawab untuk merencanakan masa depan kita. Nah, kontrasepsi ini adalah salah satu hal yang bisa menjadi cara atau tanggung jawab kita untuk merencanakan masa depan kita dengan baik. Soalnya kadang ada orang belum siap untuk memiliki anak, sehingga kontrasepsi adalah salah satu cara untuk mereka bisa menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, setelah mendengarkan presentasi saya akan menanyakan beberapa hal yang mudah-mudahan kalian bisa jawab. Nah, jadi menurut kamu mana metode yang lebih praktis? Pil, kondom, atau IUD? Alasannya apa? Dan juga pertanyaan kedua, apakah kontrasepsi diperlukan untuk hubungan yang tidak siap menikah? Oke. Sebelum mengakhiri presentasi saya akan memberikan beberapa sumber yang saya gunakan dalam research ini. Jadi yang pertama ada dari buku medis, yaitu berjudul Contraceptive Technology yang dibuat oleh Hatchett pada tahun 2015. Dan juga ada sebuah jurnal yang berjudul Mechanisms of Action of Hormonal Contraceptives yang dibuat oleh Gamzel Danielson K pada tahun 2013. Dan yang terakhir saya ambil dari WHO atau World Health Organization yang berjudul Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Oke, jadi sekian saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap video ini dapat berguna dan bisa mengedukasi kalian. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati.